Pejabat yang main-main dengan MBG itu menurut saya satu, dia mengkhianati Bapak Presiden. Dua, dia mengkhianati rakyat. Ya. Kan itu uang kita tuh di sana. Bisa nggak Mbak Ayu membaca karakter dari Pak Prabowo, presiden kita? Jangan perdebatkan Ali Serangga atau bukan. Tetap ada gunanya Ali Serangga. Apa Mbak gunanya tadi saya sempat dengar? Oke, kembali lagi di Real Politik. Kali ini kita akan berbincang-bincang yang sangat menarik. Kita telah menghadirkan seorang narasumber yang menguasai ahli grafologi, satu-satunya di Indonesia, yang bisa membaca tanda tangan orang. Jadi kalau tanda tangan apa tulisan ya, Terutama tulisan tangan. terutama tulisan tangan itu bisa mengetahui perilaku maupun karakter orang-orang. Nah, inilah Mbak Gusti Ayu Dewi. Makasih Mbak Gusti. Terima kasih sudah diundang kembali. Iya, jadi kalau Mbak Ayu ini ahli membaca yang tersirat sebetulnya ini. Kalau saya kan tersurat, Mbak. Oh, gitu, Apa yang ditulis orang itu aja yang saya baca kan. Iya. Kalau dia nulis kata-kata apa itu yang saya baca. Tapi Mbak Ayu bisa membaca apa yang tersirat di situ, baik perilaku. Nah ini sebuah kemampuan yang langka, Mbak. Terima kasih. Kapan dari Bali, Mbak? Saya kan memang kerja di Jakarta, tinggal di Bali. Jadi memang bolak-balik ya? Bolak-balik. Jadi beliau ini tinggal di Bali dan sekarang sedang bisnis atau kerja di Jakarta ya? Memang dari udah lama saya. Udah lama ya bolak-balik ya? Ada perusahaan di Jakarta. Dan sering tampil di berbagai podcast juga saya lihat. Kalau topiknya sesuai. Pilih-pilih topik juga ya? Iya, kalau nggak relate ya untuk apa? Ya, saya juga pernah dengar sebuah istilah yang menurut saya, buat saya sendiri pribadi itu baru, Mbak. Karakter over skill, gitu kan? Yeah. Mungkin karakter itu mungkin leverage-nya lebih tinggi daripada skill gitu kan. Nah, saya ingin masuk dari yang masih hangat di Indonesia, pergantian ketua BGN. Ya kan? Kalau awalnya dulu Pak Dadan ya menjadi ketua BGN pertama, itu publik terbelah tuh. Ada yang mengatakan cocok, lebih banyak lagi yang mengatakan enggak, Mbak Ayu. Kok bisa Ali Serangga ngurusin makanan 80 juta orang gitu kan. Nah, begitupun ketika digantikan oleh Mbak Nani, wah ini kan orangnya latar belakangnya wartawan, apa bisa gitu kan. Dan nggak lama baru kemarin itu digantikan oleh Mas Daryono, yang juga menjabat sebagai Wamentan. Beliau ini latar belakangnya politisi dan juga pengusaha yang mungkin lebih banyak berkecimpung di teknologi ya. Mungkin akan ada juga itu yang mengkritik bahwa apa mungkin orang yang tidak menguasai makanan bisa memimpin BGN menjadi lebih baik gitu kan. Saya sempat mengira nih Mbak Ayu, mungkin menurut publik yang paling pas itu adalah sebagai ketua BGN itu Pak Bustamam. Tahu nggak Mbak Ayu Pak Bustamam? Nggak tahu ya. Pak Bustamam itu pemilik jaringan rumah makan sederhana di Indonesia. Saya tahu Bobon Santoso. Ingat makan, ingat bobon. Jadi rumah makan sederhana itu yang 200-an cabang se-Indonesia bahkan keluar negeri itu dimiliki oleh Pak Bustamam. Mungkin itu yang cocok menurut publik atau netizen gitu. Atau menurut Bang Ben. Sesama orang Padang. Menurut saya kan kalau sesama orang Padang kan kesukuan lah ya. Yang ingin saya ingin gali lagi dari Mbak Ayu, apa benar skill itu sangat menentukan dalam memimpin satu lembaga khususnya BGN, ya kan? Karena kalau selama ini kan kita tidak mendapatkan kepala BGN sesuai dengan skillnya atau keahliannya. Dan apakah memang harus seperti itu? Atau apa kaitannya dengan karakter over skill itu? Apakah karakter yang lebih penting atau skill dalam hal ini gitu lah? Saya ingin mendapatkan perspektif dari Mbak Ayu soal itu. Sebelum menjawab itu, saya ingin ngajak Bang Ben lihat sesuatu yang tadi sudah saya bawa. Mungkin bisa ditampilkan yang merah kuning. Oke. Nah, ini penonton Real Pol bisa lihat nih, ini apa nih kira-kira? Bang Ben punya anak? Punya, 3 saya. Oke. Paling kecil usia berapa anaknya? Usia 10 tahun. Oke. Kita flashback lah, katakanlah 5 tahun yang lalu yang si bungsu masih umur 5 tahun ya. Dalam kondisi Bang Ben bekerja, istri terpaksa harus bekerja gitu ya. Terus Bang Ben butuh bantuan nih untuk menitipkan anak
yang disayang, namanya anak ya pasti disayang kan. Menitipkan anak. Nah, ada 2 pilihan kandidat. Nah, terus ketemu sama saya nih Bang Ben. Yang satu adalah kandidat kebetulan. Nah, saya tunjukin. Setelah saya dapat CV-nya dan lain segala macam, tahu skill-nya. Nah, saya nanya sama Bang Ben, di antara 2 ini deh sebelum kita ngomong skill dan lain-lain gitu. Anggaplah Bang Ben nggak tahu apa itu grafologi, nggak tahu itu cara menganalisis skill. Tapi kan harus membuat keputusan dalam waktu yang cepat. Nah, untuk Neni ya? Bukan Neni, katakanlah menitipkan anak aja, menitipkan anak gitu ya. Selama Bang Ben harus pergi, istri harus pergi. Ada kandidat merah yang tulisan tangannya seperti ini dan kandidat kuning. Bang Ben pilih yang mana? Jujur. Gitu ya. Kalau dari mata awam, saya akan milih yang kuning. Kenapa? Karena saya lihat saya lebih mudah membaca yang ini daripada yang merah. Itu aja. Berarti lebih pilih yang itu ya. Nah, tapi dari segi skill ini lulusan S3 pengasuhan anak nih. Artinya dia memang fokusnya ngasuh dia anak ya. Dia memang fokus pertumbuhan anak, dia paham pedagogi anak, psikologi anak, dia paham nih yang merah. Iya. Bang Ben pilih yang mana? Kalau secara awam sih malah akan berbalik ke sana. Gini, setelah tahu itu gitu ya. Setelah tahu itu, nah kemudian tadi kan awalnya Bang Ben pilih yang kuning kan. Nah kemudian Bang Ben tahu nih CV-nya, ini untuk nitipin anak ya, yang Bang Ben sangat sayang. Karena tadi di pedagogi anak gitu ya, saya pilih skill. Oke. Nah kalau secara grafologi, apabila ada 2 sampel tulisan tangan seperti ini, yang merah ini pengendalian dirinya rendah dan sangat agresif. Sehingga ketika ada hal-hal yang mengganggu dirinya, maka respon pertama adalah dia akan defensif secara agresif. Agresif itu bisa verbal, bisa fisik. Wah, bahaya dong ya. Ini secara karakter ya. Ini memang real. Ini ilmunya real. Ini ada ilmunya. Kenapa? Ada ilmunya. Karena kalau dalam ilmu grafologi itu kita tidak pernah membaca isinya apa. Tapi kita melihat bagaimana penataan nomor 1 layout. Layout itu bagaimana seseorang tuh menempatkan diri di lingkungan. Nah, ketika layoutnya tidak beraturan seperti ini, berarti seperti inilah dia menempatkan diri dalam lingkungan. Kita tidak bisa menebak dia akan bagaimana. Nah, sementara yang sampel kuning ya, layout atau penataan diri dalam lingkungannya kan tidak bertabrakan ke kanan ke kiri ya, tidak bertabrakan ke sana kemari. Sehingga dalam hal pengendalian diri terhadap lingkungan, yang kuning itu lebih matang daripada yang merah. Nah, terus kemudian tentang agresivitas secara fisik gitu ya. Agresivitas secara fisik itu bisa dilihat dari dominasi grafis-grafis yang tajam membentuk unsur segitiga. Lebih banyak mana? Semakin banyak unsur segitiganya maka semakin agresif seseorang. Oh gitu. Contohnya ini kan di sini ya. Ini kan ada banyak agresivitasnya kan kita lihat ya. Ini ada segitiga, kemudian ini juga hal-hal yang harusnya tidak ada sudut tajam. Angular segitiga begitu, tapi dia ada banyak di sini. Nah, sementara di sini tetap ada, tapi dominasinya lebih banyak di sini. Lebih dominan di sana ya. Sekarang setelah saya jelaskan nih, yang ini lulusannya S3 doktor pedagogi ilmu psikologi anak. Tapi secara karakter bagaimana dia menguasai dirinya atau bagaimana dia bereaksi terhadap lingkungan, saya udah sampaikan. Gitu nah, sebagai ayah Anda memilih yang mana untuk anak sendiri? Saya kira saya akan balik lagi ke kuning, ke karakter. Kenapa? Karena skill bisa diajarkan, tapi karakter kayaknya susah untuk diubah. Nah, that's the key. Ya benar itu berarti. Skill itu bisa diajarkan, karakter bisa, tapi itu butuh effort yang luar biasa. Saya nggak bilang sulit ya, bisa, tapi butuh effort yang luar biasa. Nah, kita bicara BGN, kita nggak ngomong BGN, kita ngomong MBG. MBG itu kan katanya anak ya. Ya anak, ibu hamil. Enggak, MBG itu kan anak visinya Bapak Presiden. Jadi kalau saya mengibaratkan ya MBG itu anak, bapaknya ya yang mempunyai visi ini kan gitu. Nah pertanyaannya tadi, kalau Bang Ben nih dalam waktu yang singkat gitu ya harus memilih gitu loh, siapa yang bisa dipercaya untuk ngerawat anak.
Nah, pilih yang mana? Ya Berarti kurang lebih itu. Jadi berarti karakter itu menjadi pertimbangan utama berarti ya untuk meng-hire atau merekrut orang ya? fakta di lapangan ya, kalau kita buka LinkedIn ya, kemudian kita buka apalah ya yang buat posting-posting lowongan kerja gitu ya. Ketika lowongan kerja itu dibuka, semua pasti kan ya pasti ada kualifikasi tertentu dan pelamar itu berbondong-bondong membanggakan CV-nya. Gitu ya. Pasti dan itu. Mungkin pada waktu proses rekrutmen yang dipilih adalah yang CV-nya terbaik dari segi skill gitu. Tapi ketika sudah di-hire gitu ya, sudah dipekerjakan dan ternyata tidak bisa bekerja sama dengan baik dengan rekan di dalam organisasi dan akhirnya karakter yang bersangkutan itu merusak sebuah organisasi. Contoh, sangat defensif. Jadi kalau ada permasalahan itu tidak fokus kepada menemukan solusi, tapi fokusnya adalah gue bener lu salah. Jadi dalam setiap konflik artinya. Nah, jadi ya kalau medsos kan nggak huru-hara, nggak rame. Tapi kalau dalam sebuah organisasi itu diterapkan, jadi apa organisasi itu? Entah itu pemerintahan, entah itu perusahaan, bahkan dalam rumah tangga. Hal yang sederhana aja, kasarnya ya, punya driver deh. Mendingan driver yang jago, bisa ngedrift mobil. Nggak butuh juga kan. Atau driver yang gitu ya. bisa menguasai diri ketika disalip gitu ya. Bukan lu salip, gue salip orang lu. Yang sabar, nabrak biar nanti gak berantem di jalan gitu ya. Keselamatan lebih utama gitu ya. Nah itulah jawaban karakter over skill. Kalau misalnya memang saya kan sering membaca juga ya, melihat ya meritokrasi. Kita sangat butuh meritokrasi. Tapi ada dua jenis kebutuhan ya. Important dan urgent kan. Nah, mana yang lebih urgent, mana yang lebih important? Karena dunia itu mungkin karena masyarakat tuh sudah terpolarisasi. Nggak tahu nih sejak kapan, kayak sejak cebong kampret ya. Atau sejak lama ya. Kalau media sosial itu hanya mengamplifikasi sih menurut saya. Alat ya, toolsnya ya. Hanya tools untuk membuat lebih heboh gitu. Tapi sebelum ada medsos zaman dulu juga kayaknya udah inilah geng borju, geng A kita mah kaum apaan. Nah itu kan udah polarisasi kan. Zaman kuliah dulu aja saya kan SMP, SMA, geng-geng temen itu kan udah polarisasi kan di masyarakat sudah ini kan ada dari lama bibitnya ya. tuh memang karakter manusia memang sudah ada. Bibitnya sudah ada polarisasi itu. Nah jadi ketika diajak untuk berpikir dengan paradigma secara komprehensif, multidisiplin, biasanya lebih resisten, iya kan? Nah jadi maunya ya orang ini baik atau buruk gitu. Oh ini kamu berdasarkan meritokrasi atau kamu berdasarkan koncoisme gitu loh, atau orang terdekatnya gitu, tanpa ada yang mengangkat sudut pandang bagaimana sih posisi si bapak ini. Tadi ya Anda sebagai seorang bapak gitu ya harus memilih mempercayakan anak ke siapa? Yang lulusan S3 pedagogi, lulusan S2 psikolog anak tapi secara karakter seperti itu, atau yang pendidikannya mungkin tidak sefantastis bombastis yang satunya tadi secara akademik, tapi secara karakter dia mau belajar, dia mau istilahnya bisa beradaptasi dengan baik, punya pengendalian diri yang baik contohnya gitu ya. Nah jadi ini kan saya membawa framework yang bisa diterapkan dalam hal apapun, entah itu organisasi perusahaan maupun pemerintahan. Nah kembali kepada kepala BGN. Dari awal yang saya sorotin adalah kalau ini sangat penting. Gini, semakin penting sesuatu harusnya lebih semakin hati-hati kan. Gitu. Saya termasuk yang saya itu banyak kejengkelan-kejengkelannya. Dengan kekonyolan-kekonyolan beli motor trail itu contohnya gitu kan. Dan kebijakan-kebijakan yang tidak bijak gitu. Tapi saya itu orang yang sangat believe dengan visi MBG. Satu, saya ibu-ibu. Saya gak sembarangan ngasih makan ke anak saya. Saya paham. Kenapa? Karena sebagai analis perilaku, saya kan tidak hanya di kotak di grafologi saja. Saya mempelajari banyak gitu ya. Yang akhirnya dalam 15 tahun karir saya ini, ketertarikan saya itu mengerucut kepada kemampuan kognitif. Ya, kognitif itu kan dengan mental juga sangat erat kaitannya, dan
hacking paling sederhana untuk kemampuan berpikir, kesehatan mental, hack paling sederhana itu makanan. Maka ketika saya waktu itu zaman debat-debat capres ya, kan sebagai warga negara kan saya pengen tahu ini apa sih. Nah, ketika ada visi itu bahwa oke, makanan bergizi, sebagai orang yang saya itu kan kiprahnya di dunia SDM ya, bukan dunia politik. Saya paham nih, lu makannya bener, otak lu bener, mental lu bener. Gampangnya gitu. Di Bali aja nih ya, bule-bule itu kalau mempekerjakan pembantu yang WNI, nomor 1 rulesnya adalah nggak boleh kasih ciki-ciki. Oh, berarti nggak boleh kasih jajan. Ultra processing food mereka nggak boleh. Mereka sangat strict terhadap makanan yang masuk ke anak. Karena ya di negara berkembang itu sudah common ya, apalagi untuk orang tua yang punya conscious parenting. Apapun yang dimakan anak gue nih nanti menentukan dia pintar atau bodoh, dia labil atau dia stabil. Nah, jadi mendengar visi itu saya langsung, akhirnya Indonesia punya pemimpin yang visioner. Ini bisa jadi kognitif, this can be the craziest cognitive hack. Karena Indonesia itu 280 juta SDM. Saya selalu believe bahwa kekayaan terbesar kita bukan SDA. Karena SDA itu dikerok-kerok bisa habis. SDM kita produksi setiap hari. Produksi nggak? Ya, tiap hari ada angka kelahiran kan? Tiap hari angka kelahiran kan? Itu sumber baru muncul kan? Sumber baru muncul. Beranak pinak. Nah, setiap hari, ya kan? Nah, bagaimana sumber daya manusia ini saat ini kan menjadi kita nih, we are the 4th largest population in the world. Nah, bagaimana memanfaatkan ini? Maka mendengar visi MBG itu saya ngelihatnya gila, ini dahsyat nih cognitive hack ini. Siapa yang punya ide ini ya gitu. Jadi pikiran saya ke sana. Jurnal-jurnal juga banyak sekali. Dicari deh gitu loh di PubMed, di mana korelasi antara nutrisi dan kognisi itu memang korelasinya erat. Nah kembali ke MBG tadi mungkin Mbak. Nah, ketika MBG udah visinya luar biasa, pada waktu pelaksanaan ya seperti yang kita tahu lah ya banyak yang ngelus dada juga gitu kan. Sampai akhirnya pergantian, saya tuh selalu punya komen satu gitu loh. Kalau ini memang anak visi dari seorang pemimpin, seorang Bapak Presiden Prabowo gitu. Ya kalau saya bisa membisik-bisik gitu ya. Sayangnya saya belum bisa. Sayang kita nggak punya tulisan tangannya ya. Mudah-mudahan ditonton gitu ya. Maksud saya, Pak number 1, ya satu karakter over skill, dan karakter itu nggak bisa hanya berdasarkan rekomendasi, kan harus teruji gitu ya. Teruji minimal ya begitulah yang tidak mengkhianati, karena menurut saya ini adalah visi yang terbesar dan budgetnya luar biasa. Jadi orang yang main-main dengan MBG, pejabat yang main-main dengan MBG itu menurut saya, 1, dia mengkhianati Bapak Presiden, 2, dia mengkhianati rakyat. Kan itu uang kita tuh di sana. Artinya apa? Kalau selama ini menurut pengamatan Mbak Ayu, baik di profesional atau pejabat di pemerintahan, itu kan selalu biasanya juga mempertimbangkan rekam jejak ya. Nah, apakah dalam kebiasaan di Indonesia itu rekam jejak itu memuat karakter juga nggak sih? Yang direkam itu hanya pencapaian-pencapaian kerja kebanyakan. Lihat aja CV, lihat aja di LinkedIn. Orang kalau post LinkedIn itu yang dipamerkan apa? Oh, pengalaman kerja di sini, pernah bikin ini, mencapai ini. Tapi nggak ada yang posting hasil assessment leadership saya sekian, kemampuan saya untuk introspeksi diri sekian. Biasanya orang nggak mau tuh. Nggak ada kan? Ya. Emang nggak ada. Mungkin nggak tahu juga gimana cara ngukur itu. Bayangin, saya tuh kalau misalnya kan saya kan punya klien-klien yang rata-rata di bidang rekrutmen ya. Ya mereka juga pakai biro psikologi juga, dan ada masukan dari saya juga gitu. Berarti udah mulai beranjak ke arah situ ya. Saya dari 2011 Bang Ben. Ya? Udah lama gitu. Cuman kan saya nggak ke politik, saya kan memang di perusahaan gitu loh. Jadi dari 2011 itu saya selalu bikin kartu. Nah, si ini leadership card-nya bagaimana, si ini leadership teamwork card-nya bagaimana gitu. Jadi selalu membuat seperti itu. Jadi saya selalu memberi pertimbangan dari segi karakter. Tapi resume-resume yang masuk, CV dan
Ya mudah-mudahan dari podcast ini memberi sedikit terobosan ya dalam dunia rekrutmen, bahwa yang perlu dipertimbangkan adalah ya karakter tadi. Karena kebanyakan orang di hire karena skill, di fire karena karakternya, dipecat karena karakternya. Skillnya oke, tapi karakternya ngerusak organisasi lah gimana? Setuju. Ya artinya kalau kemarin Pak Dadan jadi ketua BGN, orang-orang menyerangnya sebagai ahli serangga, Mbak Ayu mungkin nggak ngelihat ke situnya, mungkin lebih fokus ke karakternya apa, mungkin itu ya. Karena memang saya selama ini bukan kompetensi saya untuk menseleksi skill, karena skill misalnya skill memasak, skill kan gini. Pertama juga kan harus di-define apa. Saya tuh kalau terima klien ya butuh, Bu tolong ini untuk seleksi ini. Pertanyaan saya nomor 1 adalah kompetensi apa yang dicari dari segi karakter. Kadang-kadang klien tuh mesti nggak tahu maksudnya gimana Bu, mereka nggak paham. Saya langsung minta ya udah deh, orang ini nanti disuruh kerja apa, tupoksinya apa, tugasnya apa. Nah dari pekerjaan yang harus dia lakukan, nah di situ saya translate lah. Oh berarti untuk bisa mendeliver pekerjaan ini dengan baik, dia harus punya karakter ABCDE. Dan apakah itu di setiap level struktur suatu buah organisasi, Mbak Ayu? Apakah lebih dipentingkan kepada pemimpin utamanya? Apakah juga ke level-level ke staf bawahnya? Nah kalau kita bicara kebutuhan, mau nggak punya OB yang emosional? Kopinya telat, Anda tegur, ini gimana sih kok nggak dibikinin kopi? Terus kemudian misalnya si OB-nya punya sampel tulisan seperti ini, dia lagi bad mood, ada kesel dia lihat garpu, cerewet lu bawel. Itu kan level misalnya. Artinya kalau kita membicarakan struktur negara, artinya perekrutmen pejabat itu sebaiknya mulai beranjak ke karakter tadi ya. Ya kalau tidak mau kalau hanya dipusingkan, kalau faktor kedekatan kan mungkin percaya aja kan, ini orang dekat gua dan mungkin selama ini dia sudah menunjukkan loyalitas. Apakah itu cukup untuk menilai karakter seseorang? Apakah memang harus melalui ilmu yang seperti yang Mbak Ayu punya sekarang ini gitu? Semakin banyak semakin baik kan. Kalau kita semakin karena kan punya banyak kacamata. Sekarang banyak pencitraan kan Mbak Ayu ya. Di depan bos dia ngomong baik-baik aja, tapi di belakang itu tiba-tiba pecicilan. Kan nah orang-orang kayak gitu menurut saya karakternya pengkhianat. Di dan depan baik-baik tapi di belakangnya nggak bagus, itu pengkhianat udah. Banyak gitu yang bermuka dua itu banyak kan ya biasanya di dunia politik, apalagi tuh main 2-3 kaki udah biasa gitu kan. Dunia Anda itu. Ada dunia pekerjaan saya rasa juga ada itu. Ada. Politik kantor juga ya, ada. office politik kantor itu ada. Jadi semakin banyak kacamata, maka pemimpin itu semakin melihat banyak kan. Dia punya banyak warna. Nah kembali kepada pemimpinnya, bagaimana dia memutuskan. Tapi secara sederhananya deh gitu loh. Di rumah aja kan, Anda kan mempekerjakan apa? Asisten, pembantu, sopir. Mau nggak kalau karakternya unpredictable, agresif, berbahaya, bisa menikung, bermuka dua, mau? Saya jadi khawatir nih, kayaknya campers, kameramen harus dicek juga nih biar aman kamera. Karena begini, manusia itu ini dari teori DISC ya, gitu ya, bahwa setiap manusia itu punya 3 layer sebetulnya, 3 layer topeng. Jadi kalau manusia tidak bertopeng itu nggak ada, semua manusia bertopeng. Ini menarik nih. Layer yang pertama adalah dia di depan semua orang yang tidak dikenal, gitu kan. Bagaimana dia bersikap kepada orang yang baru dia kenal, gitu kan. Dia ingin menciptakan personanya dia lah. Itu layer yang pertama. Nah layer yang kedua adalah ketika dia dalam tekanan hebat, ya pasti sikapnya berbeda. Layer yang ketiga adalah ketika dia tanpa siapapun atau dengan orang-orang yang terdekatnya. Makanya kan kadang-kadang kalau suami istri itu, kenapa sama teman-teman baik banget sama suaminya sendiri, judes. Gua kok judes gitu ya. Wah, ya, saya kayaknya ngalamin juga tuh. Curcol dia. Berarti sama kawan-kawan kok tiba-tiba ramah gitu kan. Sama ini kok nyampe judes. Rumah kok ditanya 5 jawabnya 1, kadang iya kadang enggak gitu kan. Ada itu 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Apakah itu layer yang memang dia nyaman menjadi dirinya sendiri, atau itu layer yang ketika dia sedang dalam tekanan hebat.
Berarti Anda tekanan hebatnya. Berarti saya, kalau misalnya itu istri saya, berarti tekanannya saya gitu ya. Ya, saya tidak tahu. Kan ada 2 layer kan. Iya. Nah, untuk bisa menjawab itu ya harus dianalisis dulu. Dan kalau itu nama ilmunya apa kalau di psikologi? Enggak, itu bisa dianalisis dengan tools namanya DISC, projection tools. Yang DISC tulisan tangan namanya. bukan ya? Bukan, lain lagi itu. Oh, itu bisa dicek juga ya. Tapi dari tulisan tangan bisa terungkap juga ini orang kalau di depan orang gimana, kalau dalam tekanan gimana, kalau dia nggak ada orang, nggak ada siapapun dia akan bersikap seperti apa. Jadi itu kayak bisa. sebelum perkawinan tidak hanya cukup cek kesehatan, cek karakter. Cek karakter juga, biar damai masa depanmu. Masa depan damai. Nah, saya nggak tahu tuh di dalam lingkar apa istilahnya ya ini mappingnya gimana gitu. Karena kan kalau kita bicara BGN ya pasti programnya MBG. Nah, MBG itu menyita perhatian kita semua kan gitu loh. Dari sisi masyarakat ya kalau ini dijalankan dengan baik ya ini luar biasa dan sangat membantu loh, terutama untuk orang-orang yang keluarga. Kita jangan lihat medsos deh. Orang yang mampu main medsos itu bukan orang miskin menurut saya. 1 masih punya uang buat beli HP, 2 punya uang beli kuota internet, punya waktu itu yang paling mahal. Punya waktu gitu loh. Gimana dengan mereka-mereka yang di daerah 3T misalnya? Bagaimana dengan mereka yang nggak punya HP, makan aja susah, terus dapat MBG gitu? Anaknya ke sekolah, minimal sebagai orang tua udah tenang kan, siang anak gue makannya diurusin. Ya berarti dia hanya mikirin pagi dan malam contohnya. Jadi kalau di handle dia dengan baik ya luar biasa. Nah pertanyaannya kan siapa yang menghandle gitu, siapa yang mengerjakan. Harus ada yang paham dengan ini dulu sih. Mudah-mudahan penonton kita, siapapun yang menonton, baik dari masyarakat umum maupun pejabat-pejabat negara ini, nonton ini dan memahami pentingnya apa namanya asesmen karakter itu tadi. Jadi kalau saya ambil kesimpulan awal dari omongan Mbak Ayu, kembali ketua BGN tadi, ternyata skill itu penting, tapi karakter jauh lebih penting ya. Jelas. Jadi jangan perdebatkan Ali serangga atau bukan. Tetap ada gunanya Ali serangga. Apa Mbak gunanya tadi saya sempat dengar? Minimal kalau ada serangga menclok di makanan, Ali serangga bisa tahu ini serangga yang beracun atau enggak. Itu dia. Jadi semua skill itu berguna. Kalau serangganya enggak beracun, udah telan aja. Bercanda. Menarik. Oke, lanjut Mbak Ayu. Kita sudah ngomong tentang pentingnya analisis karakter itu tadi. Dan saya mengira bahwa ini penting, tidak hanya buat kita semua penonton yang ada di Real Politik ini. Mungkin pemimpin tertinggi kita juga harus tahu juga ilmu ini ya, Mbak Ayu ya. Ya ada manfaatnya lah, ada manfaatnya. Ya. Kan semakin banyak tahu, kan juga semakin... Saya tertantang ini, setelah saya tertantang ini, bisa nggak Mbak Ayu membaca karakter dari Pak Prabowo? Presiden kita. Ya karakter semua orang bisa. Bisa ya, kalau Pak Prabowo bisa? Ya bisa, kan semua bisa. Ya? Ilmunya ada, semua orang yang mempelajari ilmu ini juga bisa. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya ingin mungkin mendapatkan perspektif dari Mbak Ayu. Apa sih yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo untuk melakukan rekrutmen kepada pejabat-pejabat yang akan menjadi pembantunya dalam pemerintahan nanti, sekarang dan nanti yang ke depannya gitu. Atau saya balik. Apa sih yang perlu dipahami oleh orang-orang yang katanya mendukung Pak Prabowo ini? Oke, boleh. Persepsinya boleh. Kan harus saling memahami ya. Iya. Jadi jangan hanya satu memahami semua orang. Jangan hanya pemimpin memahami pembantunya, yang bawah juga harus memahami gitu loh. Oke. Saling. Menarik. Oke. Gitu. Jadi saya balik nih perspektifnya. Oke. Jadi gimana penjelasannya? Tadi kan Bang Ben nanya kan, sebetulnya lebih penting karakter atau lebih penting skill? Menurut saya itu tidak bisa dijadikan sebuah perbandingan yang harus dibunuh salah satu. Dua-duanya penting, itu harus sepaket. Tapi memang secara ranking karakter dulu nih. Nah, ranking nomor 2-nya skill. Nah, itu menurut hasil pengamatan saya selama 15 tahun ya, mengatasi permasalahan-permasalahan klien saya di perusahaannya, di organisasi. Nah sekarang berarti setelah pemimpin punya kacamata tersebut, nah sebaiknya kan juga yang di bawah-bawahnya ini juga memahami. Oh ya, saya paham. Jadi menteri, pejabat, kepala badan negara itu juga harus paham
karakter Pak Prabowo maunya kayak apa gitu ya? Iya, supaya bisa terjadi sinergi. Oke. Kalau nggak ada itu kan nggak ada sinergi. Iya. Lebih bagus memahami juga karakter Pak Prabowo gitu ya. Harus dua arah kan. Oke. It takes two to tango. Oke. Kita mulai dari memahami karakter Pak Prabowo. Ini penting nih. Penonton Real Politik hanya ada di sini nih. Hanya ada di Real Politik. Tolong ditampilkan ya. Ditampilkan tulisan tangan Pak Prabowo. Mungkin yang saya akan share adalah sebagai seorang pemimpin, semua orang yang mempunyai indikator grafis tulisan tangan seperti ini, itu mungkin kita pahami dulu gitu ya. Yeah. Pemimpin yang seperti apa sebenarnya? Para menteri harus tonton nih para menteri. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau kita melihat tulisan tangan itu nggak dibaca isinya gitu, tapi kita lihat bagaimana layoutnya, kemudian ke arah mana tulisan tangan ini. Kita bisa lihat ya dari jauh juga sebetulnya penataannya juga bagus ya, tidak ada yang tabrakan ke kanan kiri gitu. Paling gampang tuh saya suka begini kalau ngajar ke murid-murid saya di kelas tuh, pakai analogi mainan mobil-mobilan anak gitu, atau buku di dalam rak di perpustakaan gitu ya. Nah, kalau buku itu berantakan, maka ya seperti itulah orangnya di environment gitu ya. Dia punya tantangan untuk mengorganize pikirannya, mengorganize lingkungannya gitu. Tapi sisi positifnya dia sangat kreatif. Orang yang berantakan tuh. Jadi yang berantakan itu nggak selalu nggak selalu negatif ya. Semua indikator ya yang menginterpretasikan karakter manusia itu ada plus dan ada minusnya. Tidak ada yang 100% plus, tidak ada 100% negatif gitu kan. Satu itu. Ketika dia berantakan ya dia nggak bisa mengorganize dirinya, dia nggak bisa mengorganize pemikirannya, dia nggak bisa mengorganize lingkungannya. Tapi apakah itu selalu jelek? Enggak, dia punya kelebihan juga. Dia punya kelebihan creative thinking yang is very kreatif, yang biasanya dimiliki seniman-seniman. Makanya dia bisa buat lukisan abstrak gitu kan, yang harganya sekali ngelukis bisa 100 miliar misalnya. Jadi itu menjelaskan kenapa seniman banyak yang berantakan. Ya manusia itu tidak ada baik buruk ya, hanya lebih kepada how you work, bagaimana otak Anda bekerja. This is how my brain works, this is how your brain works, lebih seperti itu. Nah satu kita lihat ini kan sebetulnya tertata dengan rapi dan jelas. Kita bisa baca dengan clear gitu ya. Ya dia tahu apa yang dia mau gitu ya. Dia punya visi berarti ya. Ada visinya gitu ya. Visinya jauh ke depan gitu. Ngelihatnya dari mana? Sebetulnya saya nggak mau ini jadi tiba-tiba jadi kelas gitu ya. Nah tapi mungkin nanti kelas pendek aja. Gini. Setelah episode ini nanti saya post di Instagram saya deh. Apa sih indikator grafisnya? Ini artinya apa? Supaya gampang penonton. Jadi setelah nonton podcast ini silakan ke Instagram saya nanti untuk penjelasan detailnya. Tapi interpretasinya adalah punya visi, tahu apa yang diinginkan, visinya jelas. Dan fokusnya adalah kepada tujuan yang ingin dicapai secara progresif. Outputnya harus jelas, ukurannya harus jelas dan cepat. Cepat ini kayaknya benar ya, karena Pak Prabowo sepertinya juga menginginkan itu. Semua orang yang punya, nanti saya explain di Instagram saya. Ada juga yang enggak ya berarti ya? Kenapa? Ada juga yang mungkin tidak menginginkan kecepatan di dalam setiap progresnya. Ada juga enggak ya nemuin kayak gitu? Ini kan pemimpin dulu nih kita bicara nih, berarti kan gaya kepemimpinannya seperti itu. Kalau bicara soal rekrutmen gitu ya, memang beliau punya preferensi juga gitu ya, bahwa berarti orang-orang yang bisa memahami visinya gitu kan. Terus kemudian kalau kita bicara skill ya, berarti butuh skill orang yang paham visinya kemana, kemudian bisa bergerak dengan cepat juga. Nah, tapi apakah orang-orang yang punya, itu kan skill ya, kemampuan memahami visi ini nih, punya kemauan untuk mewujudkan visi itu atau tidak? Apakah dia lebih peduli kepada visinya dia sendiri atau visi pemimpinnya? Nah itu kan kembali ke karakter jadinya. Nah, jadi kalau melihat tulisan tangan Pak Presiden seperti ini, kita sudah tahu pemimpin seperti apa, gitu ya, punya visi, maunya dideliver dengan cepat, tahu tujuannya apa, progresnya juga cepat. Seperti itu. Nah sekarang
yang di bawah-bawahnya gitu ya. Ketika mendapat pemimpin yang seperti ini, bagaimana bisa bersinergi gitu ya. Nah kalau kita bicara BGN, kita bicara MBG, sebetulnya kenapa sih harus cepat, harus masif, harus begini? Ya karena memang visinya adalah untuk anak-anak bangsa. Nah kalau untuk anak-anak bangsa berarti kan nggak boleh dibedakan gitu ya. Dan kenapa harus cepat ya? Memang ritmenya begitu. Setiap orang kan punya gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Nah tinggal yang di bawah-bawahnya ini mampu nggak mengimbangi kecepatan itu, mampu nggak mengimbangi ketepatan itu. Nah ini yang bisa kita lihat tipe pemimpin seperti apa. Dan ada bisa nggak dicek karakternya ketika anak buahnya nggak deliver, apa yang dilakukan oleh pemimpin yang memiliki tulisan tangan seperti ini? Plus minus ya. Yang pertama adalah reaksinya pasti bisa terlihat langsung. Langsung ya. Iya. Plusnya adalah kita nggak usah nebak-nebak. Langsung itu mungkin bisa marah, bisa happy, berhentikan, bisa senang, gitu ya? bisa marah ya. Reaksinya kan beda-beda. Itu bisa terlihat kalau langsung. Dengan tulisan seperti ini terlihat langsung. Terlihat langsung. Responnya itu terlihat langsung. Suka atau tidak suka, puas atau tidak itu bisa terlihat. Ya kelebihannya kita nggak usah nebak-nebak kan. Daripada orang yang kelihatannya semuanya baik-baik aja, di belakang langsung juga ada gitu. Ada juga ya. Nah, nomor satu pasti bisa terlihat. Nah kemudian yang kedua adalah minta, memang secara karakter pemimpin yang seperti ini fokusnya adalah solusi. Ini kan fokusnya udah berarti sekarang solusinya apa? Apa yang bisa kita lakukan? Berarti evaluasi juga selalu dilakukan gitu. ya. Evaluasi terus. Dan mungkin itu yang menjelaskan kenapa walaupun Pak Dadan itu katanya orang kesayangan Pak Prabowo, di pidato dia ngomong begitu, tapi ketika melakukan kesalahan langsung dicopot dan kemudian diproses hukumnya gitu ya. Itu dari karakter Pak Prabowo sendiri seperti itu ya. Kalau dilihat dari karakter kan ini keputusan itu kan ada pertimbangan. Kalau melihat karakter pemimpin itu namanya idiosinkretik ya. Jadi bagaimana seseorang itu karakter yang bersangkutan itu mempengaruhi dalam proses pembuatan keputusannya. Tapi keputusan yang dihasilkan oleh negara ini dalam kebijakan atau dalam apapun itu kan tidak hanya faktor idiosinkretik. Ada unsur politik dan lain-lain. Nah, unsur politik, unsur hukum, ekonomi dan lain-lainnya saya tidak tahu. Tapi kalau dari unsur karakter yang pasti ketika sosok seperti ini sudah memberikan kepercayaan, tapi track recordnya menunjukkan hal yang berbeda, itu pasti ada kekecewaan. Ada kekecewaan. Ya kan karena kan seorang presiden kan bisa aja mengambil banyak alternatif, bisa disembunyiin kawannya nggak diproses segala macam. Kalau ini kan tidak. Ya kan reaksinya bisa langsung kita lihat kelihatan gitu. Itu emang berarti dari sini emang kelihatan terlihat, gitu ya. Kemudian kalau dari segi idiosinkretik ya reaksinya terlihat, kemudian kita bisa melihat reaksinya ada kekecewaan yang pasti dan fokus kepada solusi cepat. Ya ada solusi cepatnya apa ini? Cepat-cepat nih kalau ini. Kalau ibarat GPS tuh, oh ini stuck, ya udah kita reroute. Pindah ke kiri atau ke kanan gitu ya. Ke kanannya itu. Memang harus cepat ya. Iya. Nah, tapi kalau pertimbangan politik, pertimbangan hukum, pertimbangan ekonomi saya nggak tahu. Kita fokus karakternya aja. Jadi mungkin karakter aja. Kalau saya misalnya jadi menteri sekarang apapun itu, satu hal yang paling harus saya hindari yang tidak saya lakukan kepada Pak Prabowo apa kalau lihat dari karakternya? Jangan dikhianatin. Jangan khianatin. Karena memang ketika beliau sudah memberikan kepercayaan tuh ada something personal di situ. Susah lah untuk mengembalikan keadaan semula gitu ya. Gitu. Nah jadi ya itu jangan dikhianati. Ya memang itu universal ya. Setiap orang yang sudah memberikan kepercayaan jangan dikhianati, itu universal. Bedanya adalah untuk orang-orang yang karakter tulisan tangannya berbeda dengan ini, mereka masih bisa memproses secara non personal. Masih ada kesempatan kedua, ketiga bisa kasih ya. Bukan, maksudnya begini. Kalau yang karakternya berbeda, itu mungkin bisa mudah detach emosionalnya. Nah, kalau ini unsur kekecewaan secara emosi itu masih terbawa. Itu masih ada kekecewaannya. Tapi kalau soal tadi opsi kedua, ini cepat sekali membuat opsi. Yang punya karakter ini ya. Pemimpin yang satset lah gitu ya. Cepat ya. Cepat, progresif. Sampai kadang-kadang saya bingung, Sabtu Minggu nggak libur ya kan? Sabtu ada pertemuan di Ambalang gini. Oke. Me time-nya kapan nih saya nggak tahu. Nah, yang karena progresif sehingga berpikirnya tuh jauh ke depan. Kayak kita flashback deh dulu
sepertinya beliau ngomongin perang ya. Kita kan ketawa gitu loh, ngapain ngomongin perang. Tapi sekarang hari-hari itu terjadi kan. Iya, terbukti ya. Terbukti. Waktu kampanye kan memang bagaimana ketahanan negara, pertahanan, alutsista segala macam kan diomongin terus ya. Iya. Bagaimana kita di posisi geopolitik itu memang diomongin terus dan terbukti. Iya. Ketika perang Amerika dengan Iran itu mengalami apa yang diucapkan oleh Pak Presiden dulu gitu ya. Terus ngomongin ketahanan pangan. Itu termasuk visi ya itu ya. Visi, karena bisa membaca kondisi dunia gitu ya. Melihat lebih cepat. Lebih cepat. Okay. Daripada orang-orang yang tidak visioner. Melihatnya lebih cepat, kemudian jauh ke depan. Kekurangannya. Nah ini harus ada, jangan kelebihan semua. Kekurangannya adalah karena ritmenya cepat. Nah, kekurangannya adalah lupa bahwa semua itu nggak secepat yang bersangkutan. Bahwa semuanya, kemampuan orang-orang berbeda gitu ya. Prosesnya mungkin ada yang berbeda, ada yang cepat, ada yang enggak. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak secepat ini dalam memahami visi? Maka harus ada penjelasan, komunikasi yang jelas. Baik kepada jajarannya maupun kepada masyarakat Indonesia. Jadi komunikasi ini harus dua arah. Jangan sampai ada sumbatan gitu ya. Harusnya pembantu-pembantunya yang membantu lah ya. Makanya kan nggak mungkin semua dilakukan oleh satu orang terhadap 280 juta. Berarti ini masukan kepada orang-orang terdekat Pak Presiden bahwa komunikasi memang harus lebih jelas, harus lebih detail. Dijelaskan kenapa sih kesini, kenapa sih kunjungan-kunjungan ke luar negeri. Saya paham. Ya. Saya paham, menjaga jadi ada supaya bottleneck informasi ya. Sebenarnya informasi itu banyak, tapi yang keluar ke publik mungkin tidak seperti itu. Karena pemimpin ini sangat cepat dan sangat progresif, maka kecepatan dan progresivitasnya ini kan perlu dikomunikasikan ke masyarakat. Okay. Ini untuk apa dan ini untuk bagaimana gitu. Nah, kekurangannya adalah tidak selamanya speed yang cepat itu tepat. Nah, ini yang perlu dibantu oleh pembantu-pembantunya supaya kecepatan itu sebanding dengan ketepatan. Nah, yang selama ini diproteskan oleh masyarakat apa? Tata kelola, planning, itu kan bicara ketepatan. Masyarakat juga nggak salah loh menuntut itu. Mungkin para pembantu Pak Presiden ini juga paham bahwa Presiden butuh cepat ya. Contohnya MBG harus mengejar 80.000. Kopdes harus cepat. Kopdes harus kalau MBG kan 80 juta anak, Kopdes 80.000 bangunan, sampai sekarang diturunkan jadi 40.000. Mereka tahu Pak Presiden pengen cepat. Nah, tapi dengan kondisi ini ternyata ada penyelewengan yang terjadi. Ada yang fiktif misalnya kan, di MBG izin-izin dapurnya. Nggak usah ngomong MBG lah. Saya punya klien di dunia FMCG, industri FMCG. Kan mereka suka ada branding ya, program-program marketing, sales. Pernah lihat nggak misalnya ada produk baru, kan ada sampel-sampel yang dibagikan gitu kan? Nah, dari pihak marketing itu kan maunya sampling itu ya nyampe ke target market konsumen ya kan? Misalnya mereka ditarget dalam sehari 100.000 sampling harus keluar nih di PRJ misalnya. Termasuk brosur-brosur jalan. Nah, brosur-brosur. Nah, saya kan ada klien yang klien saya bisnis outsourcing kan. Nah, sehingga kan saya membantu menganalisis itu. Kenapa sampai akhirnya outsourcing itu melakukan analisis karakter? Karena banyak penyelewengan. Jadi yang penting samplingnya habis. Tapi kan habisnya nggak jelas kemana. Satu, asal dibagikan sehingga target marketnya nggak tepat. Atau yang kedua yang lebih parah lagi, ada yang dibuang, ada yang harusnya satu orang dapat satu, ini dikasih segepok segepok. Nah, itu kan fiktif kan. Nah, hal-hal kayak gitu, hal-hal itu tuh ada itu memang selalu terjadi ya di dunia manapun gitu loh. Nah, sekarang kalau kita tahu kelemahannya dari kecepatannya adalah ketepatan, maka tim-timnya ini harus menutup lubang itu kan. Bagaimana supaya kecepatan ini berbanding setara dengan ketepatan. Berbanding dengan ketepatan. Itu harus sama. Itu ya kekurangannya itu tadi ketepatan. Ya saya fair-fairan aja gitu. Terus kemudian tentang rekrutmen ya, memilih gitu. Sebetulnya dari awal tuh saya agak beberapa kali juga kenapa sih nggak dipilih orang yang memang sudah teruji gitu loh karakternya. Minimal dia mikirlah 2 kali untuk mengkhianati kalau sudah teruji karakternya gitu ya. Tapi kan saya juga nggak tahu, kadang-kadang ada orang udah loyal 5 tahun 10 tahun ketemu duit juga begitu. Ya berarti kan harus diuji apakah uang itu kelemahan yang bersangkutan atau tidak. Itu bisa diuji ya? Oh bisa. Okay.
Saya kayaknya kelemahan juga di uang. Semua orang kan punya kelemahan gitu. Tapi ada mana di uang, kelemahan ada yang perempuan terbesarnya di mana? Tapi kelemahan itu kan itu bisa dimitigasi dengan sistem. Bisa ya? Bisa dong. Makanya kan kayak perusahaan-perusahaan besar itu kan ada sistem audit internal, ada audit eksternal. Itu kan semua sistem untuk memitigasi supaya tidak ada kebocoran-kebocoran. Iya. Menarik sekali dari perbincangan kita. Ini ilmu baru buat saya karena mungkin saya lebih banyak berkecimpung di dunia politik, jadi hal-hal seperti ini ilmu baru bagi saya dan mungkin juga buat penonton politik juga ilmu baru. Kalau ngomongin meritokrasi sekarang ribut-ribut ini nggak meritokrasi. Nah, semua dapat yang merit tapi begini gimana? Misalnya, tapi bukan berarti kita juga menyampingkan meritokrasi ya kan? Orangnya bisa dipercaya tapi dia nggak bisa. Oh sopir ini baik. Tapi dia nggak bisa nyetir mobil matic, ya nabrak mobilnya. Betul. Iya kan? Maka apa yang bisa dilakukan? Ya, yang kalau udah dapat orang yang bisa dipercaya, jaga kepercayaannya. Nah, cara seseorang ini menjaga kepercayaan adalah meningkatkan kompetensinya. Kompetensi skill itu juga kan? Ya, skill itu kan. Kalaupun dia nggak bisa meningkatkan kompetensinya, dia bisa dong meng-hire atau menggunakan orang-orang yang punya skill. Yang tidak perlu membuat keputusan terkait kebijakan misalnya. Itu kan bisa dikompartemen. Oke Mbak Ayu, saya kira kita sudah sampai di ujung pembicaraan kita. Menarik sekali, banyak hal baru yang bisa kita dapatkan. Sebagai pertanyaan terakhir nih, saya ingin bertanya kepada Mbak Ayu, apa kira-kira pengetahuan atau pesan dari Mbak Ayu kepada orang-orang yang saat ini membantu Pak Prabowo, baik di kementerian maupun di berbagai lembaga? Baik itu BGN, Koperasi Merah Putih, dan sebagainya. Pertama, ketika Anda mendapatkan kepercayaan itu adalah amanah. Tidak hanya dari Bapak Presiden, tapi juga dari rakyat. Karena itu ada uang pajak kita di sana. Jagalah kepercayaan itu. Nah, ketika Anda tidak perform, Anda tidak bekerja dengan baik, selain Anda mengkhianati rakyat, Anda mengkhianati Bapak Presiden. Oke. Terima kasih Mbak Ayu. Nanti kalau ada kesempatan main ke Jakarta lagi, kita bicara lagi ya. Siap. Dengan perspektif yang berbeda tentunya. Ya, demikian episode Real Politik pada kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.